A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah mengizinkan kita sekali lagi di tahun ini menikmati hidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang penuh dengan berkah, yaitu bulan Ramadan. Sekalipun sebagian dari kita ada yang dalam keadaan sehat memasuki bulan ini, dan sebagiannya yang lain mereka dalam keadaan sakit. Namun Anda tidak perlu cemas. Dalam riwayat disebutkan, suatu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat pandangannya ke langit, lalu beliau tersenyum. Seorang bertanya kepada beliau, "Wahai Rasul, kami melihat Anda sedang melihat ke atas langit, lalu Anda tersenyum. Apa gerangan yang membuat Anda tersenyum?" Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya, aku memang sedang memandang ke langit. Aku melihat ada 2 malaikat yang turun ke bumi untuk menulis ibadah hambaku yang beriman, yang setiap harinya selalu menyibukkan dirinya untuk beribadah dan sholat di tempatnya." Setelah itu malaikat tersebut naik ke langit dan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, biasanya kami selalu mendatanginya di tempat sholatnya, namun kali ini kami tidak menemukannya di tempatnya karena dia terbaring dalam keadaan sakit." Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada malaikat, "Tulislah pahala untuknya selama ia berbaring dalam keadaan sakit, sebagaimana ia ketika sehat selalu dalam keadaan beribadah kepadaku di tempatnya, dan itu adalah tanggung jawabku." Dari riwayat tersebut kita dapat memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan rela mengosongkan catatan amalan kebaikan hambanya hanya karena dia sakit. Bahkan di dalam hadis-hadis banyak sekali kita dapatkan janji-janji pahala yang akan diberikan kepada orang yang sakit. Sebagaimana di dalam riwayat disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil maridi arba'u khisalin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang sakit akan mendapatkan 4 hal. Yurfa'u anhul qalam. Yang pertama, kesalahannya tidak akan dicatat. Wa ya'murullahul malaka wa yaktub lahu kulla fadlin kana ya'maluhu fi sihhatih. Yang kedua, Allah akan memerintahkan kepada malaikatnya untuk tetap menulis setiap keutamaan yang dia lakukan semasa sehatnya. Jika semasa sehatnya dia adalah orang yang hari-harinya selalu membaca Al-Quran, maka pahala itu pula lah yang akan didapati oleh orang yang sakit. Wa yadba'u maraduhu kulla 'adwin fi jasadihi wa yastakhriju dhunubahu minhu. Penyakitnya menyerang setiap organ tubuhnya, maka akan menghilangkan semua dosa-dosanya. Dan yang keempat, fa in mata maghfuran lahu wa in 'asha maghfuran lahu. Jika dia mati, maka dia mati dalam keadaan diampuni dosanya, dan jika dia hidup, hidupnya pun dalam keadaan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang yang sehat di bulan puasa, nafas mereka terhitung seperti orang yang bertasbih, maka rintihan orang mukmin yang sakit pun dianggap seperti bertasbih. Jika tidurnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan dianggap ibadah, begitu pula dengan tidurnya orang yang sakit.
Jika di malam-malam bulan Ramadan dianjurkan untuk tidak tidur demi meraup pahala yang sebanyak-banyaknya, maka tidak tidurnya orang sakit di malam hari karena menahan sakit lebih afdol dari ibadah 1 tahun. Saharu lailatin fi maradin aw waja'in afdalu wa a'zamu ajran min ibadati sanatin. Jika doa di bulan Ramadan akan lebih mudah sampai pada Allah, maka ketahuilah doanya orang yang sakit pun demikian. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Mungkin yang sakit merasa tidak puas karena banyak hal yang biasa dia lakukan untuk orang lain, namun kali ini dia tidak mampu melakukannya. Secara tidak disadari, sebenarnya banyak hal yang sudah dilakukan oleh orang sakit untuk menambah pahala bagi orang lain. Misalnya, pahala kebaikan yang akan diperoleh oleh orang yang menjenguknya. Al-Imam Shadiq alaihi salam pernah bersabda, jika ada orang mukmin menjenguk orang sakit di pagi hari, maka 70.000 malaikat akan menemaninya dan beristighfar untuknya sampai malam hari. Dan jika dia menjenguknya di malam hari, maka pahala seperti itu pula lah yang akan didapatinya sampai pagi. Contoh lain, pahala kebaikan yang akan diperoleh oleh orang yang membantunya dari segi materi. Pahala kebaikan yang akan diperoleh oleh orang yang merawatnya, baik itu pasangannya, putranya, orang tuanya, atau bahkan dokter dan perawatnya. Man sa'a li maridin fi hajatin qadaha aw lam yaqdiha fa kharaja min dhunubihi kayaumin waladathu ummu. Siapa yang berupaya untuk memenuhi hajat seorang yang sakit, baik terlaksana maupun tidak, maka dia akan keluar dari dosanya seperti pertama kali dia keluar dari rahim ibunya. Pahala kebaikan yang akan diperoleh oleh orang yang akhirnya bersyukur dan ingat dengan nikmat sehatnya. Dengan demikian, Anda yang sakit, sebenarnya Tuhan masih mengasihi Anda dengan tetap memberikan perhatian dan pahala kebaikan untuk Anda. Anda juga tetap mampu menebar kebaikan untuk orang lain. Oleh karenanya, jangan berputus asa untuk tetap meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang penuh dengan berkah ini. Karena jamuan Allah tidak hanya terbatas kepada orang yang sehat saja, tetapi juga kepada mereka yang sakit. Lakukanlah kebaikan semampu Anda. Mari sama-sama kita berdoa agar yang sehat mampu memanfaatkan nikmat sehatnya dan semua yang sakit mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita berdoa agar wabah COVID-19 yang melanda dunia segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkah bulan Ramadan, sehingga di sisa bulan Ramadan di tahun ini dan di tahun-tahun yang akan datang mereka benar-benar menikmati hidangan-hidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shfi kulla marid, Allahumma shfi kulla marid, Allahumma shfi kulla marid. Tetap semangat, salam sehat dari kami. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.